Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeswel Gamelinda Sabangan dari kelas Fisika Sains dengan NIM 220104502005. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen makhluk hidup. Sebelum ke materinya, apa sih pengertian komponen dan makhluk hidup? Bagian dari keseluruhan atau unsur yang membentuk suatu sistem atau kesatuan. Sedangkan makhluk hidup adalah setiap entitas individual yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Komponen makhluk hidup terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen hidup yang ada di alam yang meliputi semua makhluk hidup. Komponen biotik berdasarkan fungsinya. Yang pertama, produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri sehingga disebut juga autotrof. Contoh produsen yaitu gangga, bakteri, dan tumbuhan hijau yang memanfaatkan sinar matahari untuk membuat makanan. Yang kedua, konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memanfaatkan bahan organik dari produsen untuk menjamin kelangsungan hidup karena tidak dapat membuat makanan sendiri atau disebut juga heterotrof. Contoh konsumen yaitu manusia dan hewan. Konsumen dibagi atas 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama atau konsumen primer. Konsumen primer adalah organisme pemakan produsen atau disebut juga herbivora. Contoh konsumen primer adalah serangga, siput, serta berbagai jenis mamalia. Konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Konsumen sekunder adalah makhluk hidup yang memakan konsumen primer. Contoh konsumen sekunder adalah ular, dan musang. Dan yang ketiga, konsumen tingkat 3 atau konsumen tersier. Konsumen tersier adalah konsumen puncak. Konsumen tersier ini tidak dapat lagi dimangsa hewan lain. Contoh konsumen tersier adalah harimau, hiu, dan singa. Komponen biotik berdasarkan fungsinya yang ketiga yaitu pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan yang telah mati. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai komponen biotik. Kita akan melangkah ke komponen abiotik. Komponen abiotik adalah seluruh unsur yang tak hidup, misalnya tanah, air, dan udara. Yang pertama, udara. Udara di atmosfer tersusun atas nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan gas lainnya. Nitrogen merupakan gas penyusun udara terbesar. Gas ini diperlukan makhluk hidup untuk membentuk protein dan senyawa lainnya. Yang kedua, air. Air merupakan komponen abiotik yang penting bagi makhluk hidup. Sekitar 80-90% tubuh makhluk hidup tersusun oleh air. Fungsi air bagi makhluk hidup adalah untuk menjalankan metabolisme. Yang ketiga, tanah dan mineral. Tanah merupakan tempat hidup bagi organisme penyusun ekosistem. Tanah berfungsi sebagai sumber utama tersedianya mineral yang diperlukan oleh makhluk hidup. Mineral-mineral tersebut dimanfaatkan dalam metabolisme tubuh, menjaga keseimbangan asam basa, dan mengatur fungsi fisiologi tubuh. Keempat, cahaya. Cahaya merupakan sumber energi bagi makhluk hidup di bumi. Jika tidak ada cahaya matahari di bumi, bumi akan gelap gulita sehingga tumbuhan tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Yang kelima, pH. Derajat keasaman atau pH merupakan tingkat keasaman suatu wilayah. Makhluk hidup membutuhkan lingkungan yang mempunyai pH netral. pH merupakan komponen abiotik penting sebab mempengaruhi tingkat kesuburan perairan dan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Dan yang terakhir, suhu dan kelembapan.
Suhu lingkungan ditentukan oleh banyak sinar matahari yang diserap oleh komponen penyusun ekosistem. Makhluk hidup rata-rata dapat bertahan hidup pada kisaran suhu 0 derajat hingga 40 derajat Celcius. Selain itu, makhluk hidup membutuhkan kelembapan, yaitu jumlah uap air yang terkandung dalam udara. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang komponen abiotik. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa komponen biotik adalah komponen hidup yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik adalah seluruh unsur yang tak hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.